Jadi kalau misalnya kita bicara tentang materi-materi makromolekul dalam tubuh biologis itu ya, bisa jadi dalam tubuh manusia ataupun tumbuhan gitu kan. Mereka itu tersusun dalam suatu yang kita sebut sebagai polimer. Jadi dia adalah susunan 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 kompleks dari molekul-molekul yang kecil yang kita sebut sebagai monomer. Jadi ada polimer, ada monomer. Polimer itu yang gedenya, monomer itu yang satuan kecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang asam amino ya, itu dia adalah salah satu monomer yang akan menyusun protein dalam tubuh kita. Nah, asam amino ini saling bergabung membentuk suatu peptida, dan peptida-peptida itu saling berinteraksi membentuk suatu protein ya. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya asam amino sendiri itu memiliki struktur kimia yang spesifik. Jadi dia punya gugus karboksilat, dia punya gugus amina, dia punya karbon di sini, karbon antara amina dan karboksilatnya, dan dia berikatan dengan suatu R. R-nya ini bisa macam-macam, dan jenis R-nya inilah yang menentukan berbagai macam asam amino di alam gitu. Jadi dia asam amino ini bisa saling bergabung membentuk suatu ikatan amida. Jadi misalnya asam amino A ketemu sama yang B, berikatan sama yang C, D, dan seterusnya. Dia membentuk suatu ikatan amida. Ini ya. Ikatan amida antara karbonil sama aminanya. Jadi karboksilat ini ketemu sama amina. Nanti kita akan punya ada ujung atau terminal C sama terminal nitrogen. Ini adalah berbagai jenis asam amino ya di alam. Asam amino di alam, mulai dari yang sederhana yang rantainya alifatik, kita punya glisin. Ini sorry ya ketumpuk ini, maksudnya ini NH3, CH, COO, minus terus ini hidrogen. Kalau misalnya yang paling sederhana di alam itu adalah glisin ya. Dia memiliki karbonnya berdekatan sama hidrogen dua-duanya. Kemudian asam amino alifatik lainnya adalah alanin. Alanin itu ikatannya CH3 di sini. Ini juga ya ketumpuk ya. Maksudnya ini CH3. Jadi CH CH3 gitu. Terus di sini CO minus dan ini NH3. Terus ada juga nih valin. Valin itu dia berikatan sama gugus isopropil. Terus ada leusin. Ini juga berikatan dengan gugus isobutil, dan isoleusin. Dia berikatan sama gugus neobutil kayak gini. Nah, terus ada yang mengandung OH minus atau punya hidroksi gitu, gugus hidroksi. Contohnya adalah serin. Jadi dia CH, CH2OH gitu ya. Ini CH2OH. Terus habis itu ada juga nih treonin. Treonin itu isinya CH, CH, CH3OH. Jadi OH-nya ada di karbon nomor 1 di subtetoennya. Nah, terus habis itu ada yang mengandung sulfur juga. Ini yang terkenal ya, cysteine. Ya, dia CH, CH2SH. Jadi dia ada tiolnya. Terus ada juga nih metionin. Jadi dia mengandung CH2, CH2S, CH3 gitu ya. Jadi ada serin, treonin, cysteine, metionin. Ada juga nih yang bersifat asam, alias rantai sampingnya itu memiliki gugus karboksilat kayak ini, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Untuk asam aspartat, dia rantai sampingnya adalah CH2COO minus, terus habis itu kalau misalnya yang asam glutamat, nih CH2COO. Ada juga nih yang mengandung amida gitu ya. Jadi contohnya adalah asparagin dan glutamin. Jadi sebenarnya asparagin adalah bentuk amino acidnya dari bentuk amidanya dari si asam aspartat, dan glutamin ini adalah bentuk amidanya dari asam glutamat. Gitu kan, sama kan ya. Yang bedanya cuma ada NH2-nya aja gitu. Ada juga nih asam amino yang bersifat basa, yaitu ada lisin dan arginin. Lisin ini karbonnya ada tuh 2, 3, 4, ada 4 sama nitrogen sama NH3+. Terus kalau misalnya arginin, dia ada ikatan iminanya. Nih CH2, 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 N, CN sama NH2. Ada yang mengandung benzen, ini fenilalanin, jadi ada gugus fenilalanin di sini. Dan ada tirosin. Tirosin ini dia CH2, terus ada fenol. Ini OH ya. Ada juga yang dia mengandung suatu heterosiklik. Ada prolin, histidin, triptofan. Ya, ini prolin itu dia mengandung cincin piperidin, terus histidin. Ini mengandung cincin nitrogen yang ini ada 2 ya. Terus ada triptofan. Nah, oke.
Kalau misalnya kita punya suatu asam amino itu sebenarnya bisa berupa D atau L. Ini namanya proyeksi Fisher ya teman-teman ya. Kita udah belajar juga kemarin. Untuk yang vertikal tuh berarti ada di belakang bidang datar, yang horizontal ada di depan bidang datar. Sama kayak turunan glukosa, dia sama-sama ada D dan L. Tapi kalau di alam, kira-kira asam amino yang ada di alam ada yang tahu nggak? Yang lebih banyak yang mana nih? Yang D atau yang L? Ada yang tahu? Yang L Kak. Ya betul, yang L ya. Kalau misalnya di alam, asam amino yang banyak itu adalah yang L, yang levo. Jadi strukturnya kayak gini. Nah, sedangkan untuk yang turunan glukosa yang di alam tuh biasanya yang di gliseraldehyde ini. Nah, terus selain itu, selain dia memiliki konfigurasi ya, jadi sebenarnya asam amino itu semuanya hampir semuanya bersifat kiral kecuali si yang sederhana ini, kecuali si glisin. Kenapa? Karena dia kan CH2 nih. Sedangkan semuanya itu memiliki atom pusat kiral, punya karbon kiral nih, karbon alfanya ini karbon kiral gitu ya. Mulai dari alanin, valin, leusin, isoleusin, dan seterusnya. Semuanya itu karbonnya kiral, makanya dia punya konfigurasi. Dan konfigurasi asam amino di alam itu yang L. Oke. Terus asam amino ini dia memiliki sifat yang unik ya. Dia memiliki sifat asam dan basa. Kenapa? Karena dia punya gugus karboksila, dia juga punya gugus amina gitu. Dan dia akan memiliki variasi muatan gitu ya pada berbagai macam pH. Kalau misalnya pH-nya dia asam banget, maka semua spesiesnya akan terprotonasi. Mulai dari COO minusnya dia jadi COOH, terus NH2-nya bakal jadi NH3+. Karena kan kayak akan H+ itu ya di lingkungannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita naikkan pH-nya, maka kita akan dapatkan suatu ion Zwitter. Ion Zwitter itu adalah suatu keadaan di mana asam amino itu muatannya 0. Gitu ya. Jadi muatannya 0. Muatannya 0 itu kita bisa tahu dari mana? Dari si charge dari si karboksilatnya, aminanya sama si rantai sampingnya. Gitu. Nah, asam amino ini nggak pernah bisa sebagai suatu uncharged compound ya, karena dia kan selalu memiliki muatan untuk masing-masingnya. Nah, tapi dia bisa memiliki muatan neto 0 itu pada kondisi si Zwitter ion ini. Kalau misalnya kita naikkan lagi pH-nya, maka akan mulai terdeponasi semuanya ya. Jadi NH3+-nya jadi NH2, terus CO minusnya jadi ya CO minus kayak gini. Gitu. Nah, ini adalah nilai pKa dari masing-masing asam amino. Dia akan memiliki 3 pKa kalau misalnya dia punya rantai samping yang bisa mengalami protonasi dan deprotonasi. Di sini kita lihat ya, ini ada pKa untuk COH dan pKa untuk NH3. Misalnya kita punya alanin tadi ya, dia COH-nya pKa-nya 2,34, sedangkan untuk NH3-nya dia punya 9,69. Untuk alanin dia rantai sampingnya apakah bisa terprotonasi? Nggak bisa. Jadi dia nggak ada nih nilai pKa rantai sampingnya. Tapi kita lihat nih misalnya untuk yang senyawa-senyawa yang memiliki rantai samping yang bisa terprotonasi juga, contohnya arginin, asam marpatat, sistein, asam glutamin enggak ya, histidin, terus habis itu juga lisin sama tirosin. Mereka memiliki nilai pKa rantai sampingnya yang biasanya tergantung dari jenis rantai sampingnya. Kalau misalnya dia rantai sampingnya asam gitu ya, dia mungkin pKa-nya rendah. Kalau misalnya rantai sampingnya basa, pKa-nya tinggi. Bisa kita lihat di sini ya, ini arginin misalnya, lisin, terus habis itu tirosin gitu. Terus, nah ini dia, ini nilai pKa untuk rantai karboksilatnya sama untuk aminanya. Oke. Nah, ini yang terjadi ya. Kita ambil contoh yang histidin. Pada pH 0, histidin akan terprotonasi semuanya. Jadi karboksilatnya terprotonasi, terus rantai aminanya terprotonasi juga, dan rantai samping histidinnya juga terprotonasi. Tapi pada pH 4, ini mulai terdeprotonasi satu per satu. Dan yang terdeprotonasi duluan adalah yang rantai dengan nilai pKa paling rendah, yaitu si karboksilat duluan. Karboksilatnya terdeprotonasi dulu. Terus yang si rantai samping histidinnya belum terdeprotonasi ya, dan aminanya belum juga. Terus nanti pH-nya kita naikin lagi jadi pH 8. Ini adalah kondisi di mana si yang rantai sampingnya ini yang mulai terdeprotonasi karena dia pKa-nya lebih rendah daripada aminanya. Barulah di pH tinggi, di pH 12 dia kita lihat si semuanya udah terdeprotonasi.
gitu. Nih, ada namanya kita sebut sebagai titik isoelektrik. Titik isoelektrik adalah kondisi di mana pH pada suatu senyawa asam amino itu dia memiliki muatan total 0 gitu. Nah, titik isoelektrik ini bisa kita dapatkan ketika kita mengetahui ini nilai pKa dari karboksilatnya dan pKa aminanya. Kita punya ambil contoh si alanin ini. Untuk karboksilatnya pKa-nya 2,34, sedangkan untuk yang aminanya pK-nya 9,69. Jadi titik isoelektriknya di mana? Titik isoelektriknya ya berarti kita jumlahin dua-duanya dibagi 2. Jadi 2,34, jadi pKa karboksilat ditambah pKa amina dibagi 2. 2,34 ditambah 9,69 dibagi 2. 12,03 dibagi 2 sama dengan 6,02. Jadi pada pH 6,02 bisa kita dapatkan suatu si senyawa alanin yang muatan totalnya itu semuanya 0 gitu. Nah, kalau misalnya dia punya rantai samping nih, dia punya rantai samping asam amino gitu ya. Katanya tadi ya misalnya asam glutamat atau lisin gitu. Maka gimana nilai titik isoelektriknya? Ya udah kita lihat aja kira-kira mana spesies yang dia pKa-nya deketan gitu. Misalnya kita ambil lisin. Lisin untuk karboksilatnya pKa-nya 2,18. Sedangkan untuk aminanya pKa-nya adalah 8,95. Lalu untuk rantai sampingnya pKa-nya 10,79. Nah, berarti titik isoelektriknya kita lihat yang deketan sama titik isoelektrik dari rantainya. Di sini kita rantai samping dari lisin ini pKa-nya 10,79 dan aminanya 8,95. Berarti kita ambil yang dua ini aja. Yang karboksilatnya kita nggak usah hitung, nggak usah masukkan ke perhitungan. Jadi kita hitung titik isoelektriknya adalah 8,95 ditambah 10,79 dibagi 2. Jadi 19,74 per 2 yaitu 9,87 untuk molekul lisin. Sedangkan untuk molekul asam glutamat, kita lihat nih, pKa karboksilatnya 2,19, pKa si rantai samping glutamatnya 4,25 dan pKa aminanya 9,67. Kira-kira yang lebih deketan yang mana? Yang rantai sampingnya kan dia pKa-nya lebih mendekati ke yang asam. Jadi kita ambil yang 4,25 dan 2,19. Jadi titik isoelektriknya sama dengan 2,19 ditambah 4,25 dibagi 2. Jadi 6,44 per 2 jadi 3,22 gitu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau udah jelas? Jadi nggak dijumlahin tiga-tiganya terus dibagi 3 ya. Nggak kayak gitu. Kita di sini kita pakai sebenarnya titik isoelektrik itu kondisi ketika dia mol charge-nya sama gitu, reaktan sama produknya. Jadi mol charge-nya sama. Jadi makanya dia bisa kita hitung dari yang pKa-nya deketan. Tuh. Sama aja kayak kondisi setengah, kalau misalnya kalian literasi pada kondisi setengah ekivalen gitu. Ini kayak gitu tuh analoginya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk asam amino yang sifatnya basa, dia memiliki titik isoelektrik yang basa juga. Sedangkan untuk asam amino yang asam, dia titik isoelektriknya di asam gitu. Oke, nah kalau misalnya kita punya asam amino dalam satu larutan gitu ya, kecampur gitu, kita bisa melakukan pemisahan asam aminonya menggunakan kita bisa memisahkan menggunakan elektroforesis. Elektroforesis ini adalah suatu alat untuk memisahkan asam amino. Ya, kayak beginilah. Memisahkannya dari kayak gimana nih basisnya? Pakai muatan gitu. Jadi campurannya kita akan pisahkan pakai aliran listrik gitu ya. Terus kita lihat kira-kira manakah asam amino yang tertinggal dekat sama kutub negatif sama mana yang dekat sama kutub positif dan mana yang di netral. Kayak ini. Jadi dia sebenarnya kita biarkan jalan itu di suatu pelat, jadi kayak kromatografi gitu, tapi basisnya dari muatan. Nah, kita lihat nih, misalnya kita punya campuran arginin, alanin, dan aspartat. Kita hitung dulu nih titik isoelektriknya masing-masing. Pertama untuk arginin titik isoelektriknya 10,76, alanin 6,02, dan aspartat 2,98. Nah, berarti kita bisa pikirkan, oke, berarti kalau kayak gitu arginin ini lebih positif gitu, charge jadi total muatannya pada umumnya yaitu kita 10,76 nih titik isoelektriknya. Makanya dia akan mendekati ke arah katodanya atau yang negatif. Sedangkan kalau misalnya yang aspartat, dia charge-nya lebih negatif, jadi dia akan mendekati ke arah katodanya yang positif. Dan untuk alanin dia di tengah-tengah gitu. Iya, ini yang biasa dilakuin anak bio. Iya. Gitu. Mereka bisa ngerjain elektroforesis ini nih. Gitu.
Jadi ini misalkannya berdasarkan muatan. Gitu ya. Terus biasanya untuk melihat masing-masing spesies asam aminonya dilihat di bawah lampu UV gitu ya, Kak. Oh, di sini ada noda, ini ada noda dan noda. Ada spot, ada spot, ada spot. Nanti diukur nih nilainya. Gitu. Nah, ini kita bisa pakai reagen ninhidrin untuk mendeteksi asam aminonya juga. Ini dia, ini reagen ninhidrin. Jadi dia bikin asam aminonya jadi warnanya ungu gitu. Semua asam amino jadi warna ungu karena dia akan bereaksi sama gugus aminanya. Ya. Jadi ninhidrin ini adalah suatu reagen gitu ya untuk mendeteksi asam amino. Ninhidrin itu bentukannya kayak gini nih. Dia jadi punya sebenarnya dia punya 3 buah karbonil tapi dua-duanya ini udah jadi udah terprotonasi ya, udah tambahan H2O. Nih, kayak gini nih. Dia akan bereaksi sama suatu asam amino. Ya, dia akan menyerang aminanya, ya dia diserang aja gitu. Sorry, aminanya yang menyerang ninhidrin ya, balik ya. Terus habis itu nanti dia akan mengalami Ransman, terus ya terbentuk N double bond C, terus habis itu nanti putuslah si ikatan N double bond C-nya ini. Jadi suatu karbonil dan si amina, ninhidrin dengan amina. Nah, terus si ninhidrin dengan amina yang punya amina ini dia akan bereaksi dengan ninhidrin lainnya, terus nyambung jadi warna ungu gitu. Ini mekanisme reaksinya. Gitu. Oke. Nah, terus asam amino juga bisa kita pisahkan dari polaritasnya ya. Jadi kita pakai kromatografi gitu ya. Jadi nggak pakai listrik-listrikan, kita pakai kromatografi aja. Terus ya udah kita biarkan dia memisahkan gitu. Yang polar akan mengikuti fase mobile, jangan yang non polar. Yang non polar dia akan mengikuti fase mobile dan yang polar dia akan tetap tinggal mengikuti fase stationary. Jadi kalau kromatografi itu kita akan punya fase mobile dan fase stationary alias fase gerak dan fase diam bahasa Indonesianya. Untuk fase geraknya itu tergantung dari pelarutnya. Jadi nanti kita punya misalnya pelat kromatografi dicemplungin dalam suatu wadah gitu terus ada larutannya di bawahnya. Terus kita biarkan larutannya kayak ngerembes ke atas gitu. Nah, biasanya yang dipakai adalah plat kromatografinya itu biasanya polar, sedangkan untuk yang larutannya itu non polar. Gitu. Nah, jadi nanti kita bisa pisahkan nih si asam aminonya tergantung dari jenis kepolaran fasa diam dan fasa geraknya pada si kromatografinya. Nah, kita lihat di sini nih, misalnya kalau kita pakai fasa geraknya adalah senyawa non polar dan fasa diamnya adalah senyawa polar, maka kita punya di sini senyawa glutamin dia akan tetap di bawah gitu, terus nanti untuk yang leusin dia akan naik, kan dia akan lebih tidak polar gitu kan. Habis itu yang alanin di tengah-tengah gitu. Ini bisa kalian kerjakan nih di sekolah, kan bisa pakai kertas juga, nggak harus pakai plat kromatografi yang dari silikon. Terus asam amino juga bisa dipisahkan pakai kromatografi penukar ion atau ion exchange kromatografi. Nah, biasanya kita pakai resin ya. Resinnya itu tergantung yang kita pakai apa. Ada resin muatannya positif, ada resin muatan negatif. Kalau misalnya kita pakai resin yang muatan negatif, maka dia akan berikatan sama asam amino yang positif, udah jelas ya. Jadi ya dia akan yang positif akan terperangkap di resinnya, sedangkan yang negatif akan lewat gitu aja. Tuh. Nah, ini dia ion exchange chromatography. Cation bind most strongly to cation exchange resin. Anion ya, gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dia resinnya muatannya positif, jadi dia akan mengikat anion-anion gitu. Asam amino yang muatannya negatif. Kalau yang sebaliknya ya sebaliknya. Oke, habis itu ini kita bisa pakai amino acid analyzer untuk mengukur ini ya, bagaimana proses kromatografi pakai penukar ion ini. Oke. Nah, selain kita bisa pisahkan si asam amino tadi pakai berbagai macam metode gitu ya. Kita juga bisa melakukan pemisahan asam amino yang memiliki konfigurasi berbeda. Misalnya kita punya asam amino D sama L. Gimana cara kita pisahkannya? Kita bisa pisahkan menggunakan enzim misalnya. Ini amino asilase namanya. Ya, dia akan memisahkan antara amino L dan amino yang D. Oke. Nah,
Asam amino itu kalau berikatan dia akan membentuk suatu peptida. Nih, peptida ya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu asam amino yang berikatan, dia akan membentuk suatu peptida. Ini ada suatu ikatan peptida namanya. Jadi amida ini kita sebut sebagai ikatan peptida. Kalau misalnya dia udah membentuk suatu peptida, kita akan punya C terminal sama N terminal. C terminal itu maksudnya ya karboksilat yang di ujung itu punya asam amino siapa. N terminal itu adalah maksudnya amino yang di ujung punya asam amino yang siapa gitu. Oke, nah ikatan peptida itu ada dua macam. Ada yang kayak gini, ada yang pleated sheet sama ada yang helix. Ini kan dibahas nanti sih. Tapi biasanya posisinya dari suatu ikatan peptida itu kayak gini nih. Jadi konfigurasinya trans. Jadi kayak ini rantai yang pertama terus rantai yang kedua. Rantai pertama, rantai kedua kayak gitu. Jadi dia akan mutar gitu, kayak gini ya. R gitu. Jadi dia nggak satu hadap gitu. Dia posisinya adalah trans kayak gini. Ya kenapa? Karena kan biasanya kita kalau misalnya di tubuh manusia aja, dia kan proteinnya tuh bisa jadi mengandung si rantai yang gede gitu. Jadi ya dia nggak bisa kalau misalnya sebelahan gitu. Jadi harus kayak gini, harus posisinya trans. Oke. Terus selain berikatan pada posisi karboksilat sama aminanya, asam amino juga bisa berikatan pada posisi rantai sampingnya. Contohnya yang terkenal adalah pembentukan ikatan disulfida. Jadi ini kalau misalnya kita lihat salah satu contoh yang bisa membentuk ikatan disulfida adalah sistein. Sistein kalau misalnya dia ketemu sama sistein lainnya dan teroksidasi, dia akan membentuk suatu molekul sistin. Jadi sistin adalah suatu sistein yang udah terbentuk ikatan disulfida kayak gini. Jadi udah ada ikatan SS. Mekanismenya gimana? Ini mekanisme yang bisa kita kerjakan ya. Kita punya suatu tiol, kita main basa jadi S-, terus S- menyerang suatu halogen gitu ya, jadi SBr. Nanti si S ini akan bermuatan parsiali positif, jadi bisa diserang oleh S- lainnya. Jadi punya suatu disulfida gitu. Terus kalau misalnya kita punya suatu ikatan disulfida, kita bisa putuskan juga ikatannya. Nanti dia bakal jadi tiol gitu. Nah, si ikatan disulfida inilah yang menyusun dan membuat perbedaan struktur rambut manusia. Jadi ada rambut yang lurus, ada rambut yang keriting. Kalau misalnya rambut yang keriting itu berarti kita bisa pikirkan bahwa di struktur peptidanya dia mengandung banyak banget ikatan-ikatan sistin. Jadi dia bisa bentuknya lebih terpuntir gitu ya struktur proteinnya. Sedangkan kalau misalnya untuk yang rambutnya lurus berarti ikatan disulfidanya itu lebih sedikit gitu. Makanya ini juga salah satu basis nih kenapa misalnya untuk membuat rambut yang keriting menjadi lurus bisa dilakukan dipanasin gitu ya, kayak apa sih namanya? Ya dipanasin gitu kan. Nah, kayak dicatok gitu, dipanasin. Nah, itu tuh untuk memutuskan ikatan-ikatan disulfida ini. Itu juga salah satu bentuk mekanisme reaksi pemutusan ikatannya. Jadi dipanasin. Nanti reaksinya reaksi radikal. Gitu. Nah, ini ya. Selain tadi ya struktur rambut, untuk membuat struktur peptida itu berlipat, kita juga perlu ikatan disulfida ini. Ya, misalnya kita masih punya polipeptida panjang nih, tapi banyak esa-esa. Nah, dia bisa, kalau misalnya kita mau melipat yang kita mau, dia bisa melipat membentuk ikatan disulfida. Gitu. Nih. Ikatan disulfida ada dua macam ya, ada intrachain, ada interchain. Alias dia untuk yang intrachain berarti dia pada satu peptida yang sama. Kalau yang interchain dia antara dua peptida yang berbeda. Contohnya ini adalah ikatan disulfida pada protein insulin. Insulin itu yang membantu meregulasi kadar glukosa dalam darah ya. Terus, nah ini dia. Amino acid punya dua functional groups. Kalau misalnya kita mau bikin suatu peptida, kita perlu pikirkan juga nih, mana yang jadi C terminal, mana yang jadi N terminal gitu. Karena kalau misalnya kita punya dua asam amino aja, kita mau nyambungin dia, kita panasin. Kemungkinan yang terbentuk itu ada 4 macam. Bisa glisin alanin dengan C terminalnya adalah pada si molekul alaninnya dan N terminalnya glisin, atau alanin glisin, C terminalnya yang si glisin dan alaninnya yang N terminal. Atau bahkan dia juga bisa membentuk alanin-alanin, glisin-glisin kayak gini gitu. Jadi kita perlu membuat aktivator sama protektor ya. Kalau misalnya kita mau bikin glisinnya yang sebagai N terminal, maka kita harus proteksi aminanya dan kita aktivasi karboksilatnya. Dan kalau kita mau bikin alanin yang
alanin yang sebagai C terminalnya. Jadi yang kita proteksi adalah si karboksilat dari si alaninnya, kayak gitu ya. Jadi kan kita mau mengaktifasi karboksilat ini, berarti dia akan makin reaktif, jadi bisa menyerang ini nih, gitu. Kalau misalnya kita mau aktivasi yang aminanya, berarti nanti yang aktif yang di sini, gitu. Tapi di sini kita nggak mau dia aktif, jadi kita proteksi, gitu. Nah, kita bisa pakai apa aja nih untuk memproteksi struktur amina? Kita bisa pakai diterbutil dikarbonat. Nah, si diterbutil dikarbonat ini dia akan masuk pada posisi aminanya dan dia akan memproteksi ujung N dari glisin gitu. Jadi proteksi gitu aja. Pokoknya aminanya di sini dia nggak akan bereaksi gitu. Nah, terus ketika kita udah punya glisin yang ujung aminanya terproteksi, kita bisa aktifasi nih ujung karboksilatnya dengan DCC, disikloheksil karbodiimid. Tuh, dia aktivasi dengan DCC, ya udah nih, nanti DCC-nya akan membentuk ikatan dengan si ujung C dari si karboksilatnya. Jadi kita punya suatu glisin yang teraktivasi di ujung C dan yang terproteksi di ujung N. Nah, maka dari itu ketika ketemu asam amino lain, udah pasti dia akan masuk ke yang posisi karboksilatnya gitu. Nah, jadi kita udah bikin suatu senyawa dengan peptide bond yang sesuai gitu. Oke. Nah, ini dia tadi ya. Amino acid bisa masuk dalam bromine J terminal N by repeating these two step. Jadi kita bisa lanjutkan reaksinya, tambahin DCC lagi, terus tambahin asam amino lagi, tambahin DCC lagi, tambahin asam amino lagi. Dan kita masih lihat ya di sini ujung aminanya, ujung N-nya dia masih terproteksi gitu. Ya biar nggak diserang nih di sini nantinya. Nah, begitu kita udah membentuk suatu asam amino yang kita mau, membentuk peptida yang kita mau ya, kita bisa deproteksi si ujung N-nya. Deproteksinya pakai apa? Biasanya pakai ini nih, CF3COH untuk mendeproteksi ujung amina. CF3COH, CH2Cl. Nanti dia akan ngambil hidrogen, habis itu kayak nanti terbentuk dekarboksilasi juga di sini. Jadi produknya ada CO2-nya. Oke. Nah, ini ada banyak ya macam-macam ujung proteksi amina atau misalnya untuk mengaktifasi gitu. Kita bisa tambahin resin untuk membuat sintesis dari peptida yang terotomasi kayak gini. Ini resinnya ya. Gitu deh. Jadi ada banyak ya. Ini sedang dikembangkan nih metode untuk sintesis peptida. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar cara bikin suatu peptida. Sekarang kita belajar untuk mengidentifikasi peptidanya. Untuk mengidentifikasi suatu asam amino dalam suatu peptida, kita harus putuskan semua ikatan-ikatannya. Yang pertama kita lakukan adalah untuk memutuskan ikatan yang paling kuat di sini dalam suatu peptida, yaitu ikatan disulfida ini. Kita putuskan dengan kita bisa memutuskan ikatannya dengan merkaptoetanol. Jadi dia akan bereaksi sama gugustiolnya di sini. Terus ya kita bisa kasih iodoacetic acid-nya sebenarnya untuk membuat si tiolnya biar nggak bereaksi lagi sih. Gitu. Nah, terus kita bisa mengukur berapa banyak jumlah asam amino dalam suatu peptidanya gitu. Oke, terus ini ada berbagai macam metode untuk mengidentifikasi masing-masing posisi asam amino ya. Apakah kira-kira N-terminalnya siapa dan C-terminalnya siapa. Kalau mau tahu N-terminalnya asam amino yang apa, kita bisa pakai Edman degradation ini. Pakai phenyl isothiocyanat. Ya, pokoknya dia akan bereaksi sama si N-nya. Pokoknya dia punya karbon sp yang berkaitan sama N dan S. Ya, ini banyak banget sih reagen-reagennya. Kalau misalnya kalau mau tahu C terminal kita bisa pakai karboksipeptidase. Ini dia specificity p-type potential pH. Nah, ini dia macam-macam itu. Tapi biasanya sih selain kita pakai reagen-reagen kayak gini ya, reagen-reagen buatan pabrik gitu, kita bisa pakai enzim. Kayak tadi kita bisa ambil enzim dari hati babi gitu, kayak dari wheat cleaver gitu. Kita bisa ambil enzim itu untuk memotong si asam aminonya gitu. Ini ada bisa pakai cyanogen bromida BRCN. Keren juga ya BRCN. Nah, dia akan menyerang gugus sulfidanya, dia akan menyerang karbon,
ikatannya putus jadi SCN, terus ya dia akan putus. Oke, tadi adalah struktur primer dari protein ya, jadi masih bentuk peptida. Ketika peptida itu sudah tersusun akan bisa terbentuk suatu struktur sekunder dari protein. Oke, jadi struktur sekunder ini bergantung dari planaritas peptide bond-nya, jumlah peptide bond-nya dan juga hidrogen bond-nya, dan juga separation dari gugus R-nya. Nah, ini dia. Ini adalah struktur sekunder dari suatu peptida ya. Jadi dia bisa bentuk kayak gini, bisa bentuk alpha helix sama si beta plated sheet. Nah, jadi kalau alpha helix dia strukturnya helix gitu. Jadi dia strukturnya kayak muter-muter gini. Helix gitu ya. Terus ada juga yang beta plated sheet nih strukturnya kayak kertas yang dilipat-lipat gitu. Nah, interaksi dari si struktur sekunder ini dari suatu protein ya, struktur sekunder protein itu tergantung dari interaksi ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen antar dua peptida yang berinteraksi. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk beta plated sheet ada dua macam, ada yang paralel, ada yang anti paralel. Untuk yang paralel N terminal ketemu N terminal, C terminal ketemu C terminal. Kalau anti paralel ya anti paralel. N terminal ketemu C terminal ketemu N terminal. Terus ini struktur tersier ya, ini struktur tersier nih biasanya dia gabungan dari struktur sekunder dan struktur sekunder lainnya. Alias yang gabungan alpha helix dan beta plated sheet dia akan tergabung gitu. Jadi strukturnya itu akan 3 dimensi dan interaksi intermolekul yang terjadi adalah interaksi antara si rantai sampingnya juga gitu. Jadi selain ikatan hidrogen dari si struktur sekunder, dia juga akan ada interaksi dari rantai samping si asam aminonya. Misalnya ini nih gaya ikatan hidrogen. Terus habis itu ini juga nanti akan ada ini ya gaya dispersi London juga. Terus ada ini charge, habis itu ada ikatan kovalen dari si ikatan jembatan disulfida ini gitu. Jadi macam-macam. Sedangkan untuk yang ini ya ini tertiary structure dibaca aja. Sedangkan untuk yang struktur terakhir adalah yang struktur kuartener, yaitu si protein yang gedenya. Kalau protein gedenya itu ini nggak ada di sini nih. Protein gedenya itu dia biasanya nggak cuma tersusun dari protein-protein aja, tapi juga bisa tergabung dari misalnya kayak struktur hemoglobin gitu, itu udah struktur kuartener tuh. Jadi udah digabung sama secara kompleks, si kompleks heminnya gitu. Jadi ada protein globulon sama hemin. Oke, silahkan. Udah, itu untuk si protein dan asam amino. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada pertanyaan nggak? Ini ya, tadi kalau untuk struktur tersier ada kovalen, ada gaya intermolekuler, ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen, ada interaksi elektrostatik, ada interaksi hidrofobik tadi ya, gaya van der Waals. Habis itu udah ya, disulfide bond are only covalent bond. Ya, habis itu protein yang memiliki lebih dari satu peptide kita sebut sebagai oligomer. Ya. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan untuk yang protein? Ada? Nggak ada? Tidak ada. Ya, aku stop.